Terima kasih Bapak untuk hari ini kami diberi kesempatan untuk hadir, untuk bersuka cita di dalam Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bukan hanya kami dengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Engkau, sehingga semua orang tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Temanya hari ini adalah suami istri berpengertian. Coba lirik kiri kanan ke istrinya atau ke suaminya, saya suami atau istri yang berpengertian gitu ya. Nah, tahun 2025 ada kasus perceraian 400.000. Saya punya teman atau kenalan, orang tuanya itu pemilik pondok, ya udah tahu pemilik pondok, dan bapaknya itu istrinya itu 3. Teman saya itu berpikir, bagaimana supaya saya tidak seperti bapak saya, gitu ya, punya istri 3, atau bagaimana supaya saya tidak bisa bercerai. Akhirnya dia baca-baca agama-agama dan dia pilihlah Kristen. Bapaknya pemilik pondok, dia masuk Kristen. Dan dia punya anak 2 jadi pendeta, 1 lulusan sekolah teologi dan nikah sama pendeta, yang bungsu saya kurang tahu ya. Mungkin nikah juga dengan hamba Tuhan. Tetapi ada juga orang Kristen yang malah bercerai. Saya bertemu dengan seorang halakita. Dia punya kebun dekat kebun saya ngobrol. Dan dia nikah dengan pribumi. Saya katakan, kamu sudah lama nikah dengan ini? Dia katakan ini yang kedua. Yang pertama, ya saya pisah aja katanya. Emang kamu gak konsultasi, saya bilang dengan pendetanya? Dia gak jawab di situ. Kenapa kamu bisa bercerai? Setiap bertemu, entah di rumah, entah di kamar, entah di makan, berantem katanya. Siapa di sini yang gak pernah berantem? Pasti pernah berantem, tapi ini enggak setiap saat. Dan ternyata di sini kurang jelas ya, penyebab perceraian ya, penyebab perpisahan, pertengkaran yang terus-menerus, menurut Dr. Gottman, yaitu seorang psikolog, dia itu ada 2 pertanyaan ke dokter ini. Dari orang-orang itu, kenapa orang bisa bercerai dan kenapa orang bisa langgeng pernikahannya. Ya. Orang bisa bercerai itu karena pertama kritisism ya. Saya tuh kalau bahasa Inggris itu lebih paham bahasa Sunda saya daripada bahasa Inggris. Yaitu mengkritik terus terhadap pasangannya, lihat kelemahannya. Misalnya harusnya bayar listrik itu tanggal 5, lupa gak kebayar. Pasangannya bilang, lu gak bisa diandelin. Jadi mengkritik terus. Ya si istrinya, si pasangan juga gak mau dikritik, ngeritik lagi. Akhirnya berantem lah di situ. Yang kedua, kontem. Pasangan saling merendahkan satu dengan yang lain, berkaitan juga dengan sarkasme atau sindiran. Hari ini saya banyak kesaksiannya ya. Tentang merendahkan ini, saya punya tetangga dulu, suami istri bekerja. Si istrinya itu posisinya itu lebih tinggi dari suaminya. Nah suatu saat, dia butuh pengurusan tanah ke daerah Bandung. Istrinya bilang gini, yang ke Bandung kamu ya, sebab gajimu lebih kecil daripada gaji saya.
Dia bilang, sebab gajimu lebih kecil daripada gaji saya. Kadang-kadang di dalam saling merendahkan itu, saling balas membalas. Nah, jadilah pertengkaran lagi. Terus juga defensiveness. Jadi ketika diserang, balas menyerang. Kamu itu sifatnya gini, nah kamu juga. Akhirnya ributlah setiap pertemuan, saling mengkritik. Dan yang terakhir adalah stonewalling, diam. Kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu diam aja? Tidak mau jawab. Akhirnya terjadilah perceraian. Coba ini hafalkan ya. Atau buka lagi di YouTube nanti. Inilah akibat perceraian itu, perpisahan itu. Saya punya teman, kalau saya kasih tahu nama istrinya pasti banyak yang kenal di sini. Karena sudah masuk YouTube ya. Suaminya itu lulusan SD. Istrinya tuh D3 zaman dulu itu. Itu rumahnya itu bergandengan dengan tempat saya kos itu. Nggak pernah saya dengar dia berantem atau istri itu merendahkan istrinya. Istri itu merendahkan suaminya. Nggak pernah. Dan anaknya jadi pendeta. Jadi si istri ini walaupun suaminya jauh pendidikan dari dia, tetapi si istri tidak pernah merendahkan suaminya. Gitu. Yang selanjutnya. Nah, judulnya itu saat ini suami istri berpengertian ya. Saya ngambil dari kitab ILT. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan pengertian ditegakkan, dan dengan pengetahuan kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saya tidak disebut suami yang pengertian ya, tapi berusaha mengerti. Istri saya juga berusaha mengerti saya. Ingat ketika pacaran dulu, saya menghadiri pernikahan adiknya. Saya duduk, istri saya sebentar ya, pergi lama gitu ya. Saya lihat dari jauh, ketemu temennya cipika-cipiki, ngobrol lagi. Ketemu yang lain lagi, cipika-cipiki. Saya bengong aja sendirian, gak ada yang kenal. Kebayang ditinggal gitu. Tapi saya berusaha mengerti bagaimana dia rindu dengan teman-temannya, bagaimana dia kangen dengan teman-temannya. Ketika dia datang ke saya, maaf ya saya sudah mengerti. Dan istri saya juga berusaha mengerti tentang saya. Ya. Nah, jadi di dalam rumah tangga kita harus belajar saling mengerti. Ada sebuah peribahasa yang berkata rumah didirikan dengan tangan tetapi keluarga dibangun dengan hati. Tetapi firman Tuhan mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Menurut Salomo, rumah tangga dibangun oleh 3 pilar utama. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ya. Masalah pengertian itu sangat penting sekali. Ketika saya pulang dari Pengalengan, saya pakai sepatu bot, pakai kaos kaki, panas-panas. Kebayang enggak? Kaos kaki itu basah. Pas saya datang ke rumah, keluarga saya tidak perlu saya tolong bukain kaos kaki, enggak. Saya selonjor, istri saya bukain kaos kaki, basah-basah, kebayang nggak? Kalau dicium, aduh gitu ya. Anak saya langsung bikinin kopi, tanpa saya minta. Terus juga ada yang bikin air panas, walaupun gerah, tapi kan perjalanan jauh ke Pengalengan itu, pelajaran 3 jam.
karena saya pelan, itulah keluarga pun berpengertian. Kemarin saya menghadiri wisuda anak saya. Puji Tuhan, dia berpengertian. Ongkos biar ada yang bayar, katanya. Naik bus PP. Terus nginep juga di penginapan. Dia yang bayar. Gitu. Dia pengertian. Nah ketika dia sekolah pun, bukan karena saya banyak uang, seharusnya saat Agustus ini saya juga wisuda. Tapi saya harus mundur demi anak saya. Saya berpengertian untuk anak saya. Akhirnya saya sangat bersuka cita. Anak saya bisa selesai. Walaupun bukan yang terbaik, tetapi dia sudah bekerja. Sebelum selesai kuliah, dia sudah bekerja gitu ya. Bahkan ketika sekolah pun, kuliah pun dia cuci WC. Waduh, mahasiswa cuci WC gitu ya. Untuk supaya dapat uang jajan atau uang sekolah. Dia mengerti keadaan orang tua. Dia tahu. Jadi pengertian itu harus dididik mulai dari saat ini ya. Apa saja itu? Ketiga kata ini saling melengkapi. Hikmat atau hokmah adalah kesanggupan untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Pengertian atau tenunah gitu ya, tepunah adalah kemampuan memahami, membedakan, dan bertindak dengan tepat. Kemampuan, pengertian atau tefunah adalah kemampuan memahami, membedakan, dan bertindak dengan tepat. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu itu harus bertindak, memahami, bertindak dengan tepat. Misalnya, suatu hari di jalan kita lihat Pak Willy ngobrol dengan seorang perempuan. Mungkin kita bilang, wah nyeleweng. Padahal mungkin ada orang ingin berkonsultasi. Pak Willy ingin orang itu datang kepada Tuhan. Jadi tidak mengikuti pemikiran sendiri gitu ya. Pengetahuan atau daat adalah pemahaman yang lahir dari hubungan dengan Tuhan. Jadi hikmat, pengertian, pengertian yang tepat adalah ketika kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Kita akan mempunyai pengertian, hikmat dan sebagainya. Menariknya Salomo meletakkan pengertian sebagai penegak keluarga. Mengapa? Sebab banyak pernikahan dibangun dengan cinta tetapi hancur karena tidak saling pengertian. Jadi banyak keluarga nikah karena cinta tapi hancur karena tidak pengertian. Seperti tadi. Tadi yang pertama apa? Nah ini, suka ini. Terjadilah pertengkaran. Bagaimana mengalami? Suka mengkritik, suka merendahkan, membalas, suka mendiamkan. Itulah terjadilah perceraian. Selanjutnya, kitab Amsal ditulis terutama oleh Raja Salomo. Jadi Amsal itu banyak yang nulis, tetapi yang kita kenal adalah Salomo. Bangsa Israel melihat keluarga sebagai pusat pendidikan rohani. Seringkali orang tua masukkan ke sekolah minggu supaya anak itu lebih baik. Memang betul. Tetapi pendidikan pertama rohani anak-anak adalah di rumah. Orang tua ngomong berbusa pun anak tidak akan mengikutinya. Tetapi anak seringkali melihat tingkah dari orang tua. Ingat ketika Pak Firman di dalam home sale untuk anaknya bertanya,
Kenapa saya harus percaya kepada Tuhan? Kenapa saya harus ke gereja? Pak Firman katakan, karena udah bingung jawabannya, Pak Firman katakan, ikutilah Papa. Papa ke gereja. Jadi Pak Firman tidak khotbah kepada anaknya, tetapi berbuat sehingga anaknya ikut ke gereja. Seringkali anak-anak, kamu ke gereja supaya kamu itu diberkati Tuhan, katanya. Orang tuanya tidur aja. Kamu berdoa, anaknya nggak pernah lihat orang tuanya berdoa. Bagaimana? Oh, di sini saya lihat mukanya muka berdoa semua ya. Amin. Amin, mudah-mudahan ya. Ini kenapa? Kata pengertian berasal dari akar kata Ibrani bin, artinya membedakan. Memahami, memaklumi secara mendalam, melihat sesuatu dari sudut pandang yang benar, dan bertindak dengan hikmat. Pengertian memahami, memaklumi secara mendalam, melihat sesuatu dari sudut pandang yang benar, dan bertindak dengan hikmat. Seperti saya tadi, misalnya Pak Willy ngobrol dengan perempuan, jangan sampai, kok main perempuan? Enggak seperti itu. Tetapi sedang melakukan sesuatu yang baik. Ya pernah saya juga sampaikan di sini, misalnya ada seseorang yang kita naik motor ngebut gitu ya. Kita sering kali gini, awas lu, kejar lagi, itu waktu muda saya dulu. Sekarang enggak, kalau yang ngebut, mungkin lagi kebelet. Ya, daripada kebelet di motor, mendingan cepet-cepet gitu ya. Jadi melihat sesuatu itu dengan benar. Ada orang yang selalu menjelekkan orang lain. Kita kesel. Tapi kalau kita lihat sesuatu, orang itu mungkin waktu kecilnya, waktu mudanya mengalami dari orang tua. Tidak langsung memponis. Jadi mari kita belajar tidak memponis tapi melihat dengan teliti dulu. Saya di sekolah ngajar psikologi perkembangan. Jadi anak umur sekian tahun seperti apa, umur 15 tahun seperti apa, anak muda seperti apa, seumur saya ke atas seperti apa. Kalau orang seumur saya ke atas itu sering kali ngomel, gitu ya. Sering kali ngomel. Jadi kalau kita melihat sesuatu, lihatlah, jangan langsung memponis, tetapi melihat dengan cara yang benar. Jadi suami istri yang berpengertian bukan hanya pasangan yang pintar, tetapi pasangan yang mampu memahami hati pasangan hidupnya seturut kehendak Tuhan. Halo? Tetapi jadi suami istri yang berpengertian bukan hanya pasangan yang pintar, cerdas. Tetangga saya dulu kayak Romeo dan Juliet. Waktu saya kecil itu mereka sarjana gitu ya. Tetapi ternyata udah cerai. Saya kaget, saya bilang dulu waktu pacaran seperti Romeo dan Juliet. Tetapi kok sekarang berpisah gitu ya. Karena tetapi pasangan yang mampu memahami hati pasangannya. Ternyata mereka itu tidak saling memahami hati pasangan seturut kehendak Tuhan. Seringkali kita ingin dipahami oleh pasangan kita. Betul? Bagaimana Bapak-Bapak? Seringkali kita tuh ingin dipahami oleh pasangan kita. Sebenarnya harusnya kita yang memahami pasangan kita. Kok cerewet banget katanya. Suami istri berpengertian membangun dasar yang kokoh. Dengan hikmat, rumah didirikan. Suami istri yang kuat tidak dimulai dari besarnya pesta pernikahan.
Rumah tangga tidak dimulai dengan besarnya pesta pernikahan. Saya punya teman yang menunjukkan saya ke Cibinong untuk kursus Alkitab. Dia punya pacar bukan orang Kristen. Sampai pacarnya itu diusir oleh keluarganya. Dia datang ke saya, tolong carikan pendeta, saya mau nikah. Wah, akhirnya saya ngobrol dengan pendeta, saya siap. Pestanya apa? Teh botol 2 krat. Tidak ada makan-makan, teh botol 2 krat pesta pernikahannya. Yang hadir nggak nyampe 20. Tetapi sekarang dia pengusaha. Anaknya sarjana semua. Tapi ada juga yang pestanya luar biasa, tetapi bisa berpisah. Gitu. Ini makanya saya katakan saya akan banyak bersaksi karena ini kisah-kisah nyata semua ya. Rumah tangga dimulai dari pondasi. Yesus berkata bahwa orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Batu adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Pondasinya seperti apa ketika kita pernikahan? Kalau pondasinya dengan firman Tuhan, itu akan kuat. Tetapi kalau pondasinya, oh dia cantik, dia ganteng, aduh. Ada yang kuat, ada yang enggak sih itu ya. Pondasi keluarga adalah takut akan Tuhan. Akan menghasilkan hikmat. Ternyata takut akan Tuhan itu menghasilkan hikmat. Suami yang takut Tuhan akan mengasihi istrinya. Istri yang takut Tuhan akan menghormati suaminya. Mentang-mentang di tempat pekerjaan ada ekstrakurikuler karate, istri dijadikan sangsak. Ya, saya dulu itu di kampung terkenal lah, kena perkelahian terus gitu ya. Selama nikah belum saya mukul istri saya. 1 kali istri saya kena pukul. Waktu saya lagi tiduran ini, istri saya loncat, matanya kena ini. Sampai hitam mukanya. Tapi itu nggak sengaja. Ya. Untung istri saya hitam, jadi nggak kelihatan ininya hitam. Tapi saya doyan kopi pahit, kenapa minum kopi sambil lihat istri saya. Jadi manis. Gitu ya. Istri yang takut akan Tuhan menghormati suaminya. Saya pernah dilihat di sini, kumpulan pendeta, istrinya sedang marahin suaminya, tapi saya nggak akan sebut namanya. Suaminya begini, lihat saya, tuh ada Pak Agus, Pak. Untung istrinya nggak lihat saya, kalau istri saya malu kali ya. Jadi istri itu harus menghormati suami. Suami harus menyayangi istri, mengasihi istri. Ketika istrinya dak biru. Dak biru ya. Tidak seperti itu. Bahkan selanjutnya di sini ada ya. Tolong di sana bisa. Kok saya Pondasi keluarga bukan dari materi. Rumah besar tidak menjamin keluarga bahagia. Banyak keluarga sederhana penuh damai. Kalau pulang kerja ke diskotik dulu. Kalau pulang dari mana-mana ke rumah teman dulu. Yang utama itu keluarga, dari mana-mana ya ke keluarga. Jadi di sini, rumah yang besar tidak menjamin keluarga bahagia, banyak keluarga sederhana penuh damai.
kalau kita didasari oleh saling pengertian berdasarkan firman Tuhan. Tetapi rumah mewah penuh pertengkaran, jika dalam rumah mewah dipenuhi dengan pertengkaran, akan ada dengan pengertian, akan ada damai, kasih, sukacita di dalamnya. Saya dari tadi bilang pengertian-pengertian karena judul. Apakah di rumah tangga kita ada pengertian? Bukan awet rajet. Awet rajet itu orang sudah bilang awet tapi penuh sobek-sobek, penuh penderitaan, tetapi ada sukacita. Saya kalau ngobrol dengan istri saya itu sampai jam 11 malam, sampai jam 10 malam, minimal jam 9 malam. Ngobrol. Apakah kita sering ngobrol? Diajak ngobrol, wah sibuk. Nggak lihat saya sudah capek. Ngobrol itu perlu, ya. Pondasi keluarga adalah komitmen. Perasaan bisa berubah. Penglihatan juga bisa berubah. Tapi kita jangan membanding-bandingkan istri dengan orang lain. Oh, andai kata saya punya si Anu, enggak. Kita sudah berjanji ketika kita sakit, ketika kita senang dengan pasangan hidup kita ini. Keadaan bisa berubah. Yang dulunya langsing jadi langsung. Ya. Yang dulunya wah gitu jadi wah gitu. Tapi tetap itu adalah pasangan hidup kita. Jangan bandingkan dengan yang lain. Kita harus berkomitmen ya. Tetapi janji pernikahan tetap. Janji pernikahan tetap. Memiliki. Bukankah waktu berdoa kita minta yang terbaik dari Tuhan? Mungkin saat ini ada kekurangan pasangan hidup kita. Tapi itu yang terbaik dari Tuhan. Mungkin kalau yang lain ya hancur. Gitu ya. Tapi ingat, pasangan kita adalah pasangan yang terbaik dari Tuhan. Makanya ketika saya berdoa dulu, saya tidak akan menikah Tuhan kalau bukan dengan orang Kristen. Ya pasangan hidup saya ini yang dikasih yang terbaik ini. Dari antara yang baik inilah yang terbaik gitu. Kasih sejati adalah keputusan bukan hanya emosi sementara. Bukan hanya melihat cantik, bukan hanya melihat seksi atau ganteng, gagah. Kalau dulu mas saya nggak seperti ini badan saya gitu ya. Tetapi ya ini tetap milik istri saya gitu. Walaupun saya seperti apapun saat ini. Dan berpengertian itu, saya dulu senangnya tuh rambut gondrong, kumis jenggot ya nggak pernah diurus gitu ya. Tapi istri saya nggak suka. Akhirnya saya rambut botak, kumis cukur, dan dia suka. Itu namanya berpengertian. Dulu saya nggak suka daging babi, sampai sekarang nggak suka daging babi. Ketika lihat daging babi itu, maaf ya, nek gitu saya itu ya. Istri saya suka. Saya katakan, kalau Ami makan daging babi lagi, saya nggak sun, saya bilang. Puji Tuhan, dia jadi nggak doyan daging babi sampai sekarang. Suatu hari ketika saya belanja, ada pete, saya makan pete. Istri saya bilang, kalau makan pete lagi, nggak amisun. Waduh bahaya.
Puji Tuhan sekarang istri saya doyan pete. Nggak tahu siapa yang berpengertian ini ya. Yang dulunya benci pete, sekarang doyan pete. Ilustrasi. Pondasi rumah memang tidak terlihat, tetapi ketika gempa datang, pondasilah yang menentukan apakah rumah tetap berdiri atau tidak. Begitu juga rumah tangga. Kita dasarnya sebelum menikah itu kan ada kateksasi. Berapa kali? Bimbingan pranikah? 6 kali. Di situ diterangkan bagaimana tim kesehatan apa bagaimana. Jangan sampai sudah menikah, marah dikit, wah, jebret. Akhirnya istrinya bilang, ku coba bertahan menghadapi buaya. Si suaminya bilang, bukan perpisahan yang ku tangisi, tapi pengeluaran yang ku sesali. Jadi balas-balasan pantun gitu ya. Di sini nggak ada ya. Puji Tuhan. Suami istri yang berpengertian, saling memahami. Kata tefuna berbicara mengenai kemampuan membaca keadaan. Jika pengertian ditegakkan di dalam rumah, maka suami belajar membaca keadaan hati istrinya dan istri belajar memahami pergumulan suaminya. Habis kerja capek. Emang istri di rumah nggak capek? Beres-beres di rumah itu nggak ada berhentinya. Kerja di luar capek juga, tapi kalau saling berpengertian, ya istri capek, saya capek. Tapi untuk rumah tangga tetap harus kerja gitu ya. Berbicara mengenai kemampuan membaca keadaan situasi, jika pengertian ditegakkan di dalam rumah, maka suami belajar membaca keadaan istri, hati istrinya, dan istri belajar memahami pergumulan suaminya. Coba kalau ini diterapkan, aduh, saya juga ini ngomong gini juga merasa tersinggung gitu ya. Jadi firman Tuhan itu ibarat pedang bermata dua, ya terutama kena ke saya juga gitu ya. Inilah yang dimaksud Petrus ketika berkata, hiduplah bijaksana dengan istrimu, kata Yunani, kata gnosin, hidup dengan pengertian. Sang suami harus mengerti, istri juga capek. Istri juga harus mengerti bagaimana suaminya capek. Kalau saling pengertian, di situ akan ada kedamaian. Memang ya pertengkaran di mana-mana pasti tetap ada. Tetapi akan banyak ketika istri pasangan hidup kita berpengertian, seperti saya tadi pulang dari Pengalengan itu kan capeknya luar biasa. Tapi melihat mereka berpengertian, anak-anak, istri berpengertian, kayaknya capek itu hilang gitu. Kayaknya tenaga tuh keluar lagi gitu. Ya saya yakin Bapak Ibu juga merasakan semuanya itu ya. Mau mendengar, seorang yang bijaksana akan lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Yang banyak mendengar di sini suami atau istri? Halo? Yang lebih jawabannya banyak yang senyum-senyum. Yang lebih mendengar itu suami atau istri? Suami. Menurut penelitian yang banyak bicara itu istri. Mungkin suaminya bodoh ngomong ya. Bodoh bicara jadi diem aja istri ngomel tuh ya. Jadi
lebih banyak ini suami belum pasangan hidup belum selesai ngomong langsung balas, akhirnya balas-balasan dan terjadi keributan. Ini mungkin kita ngalami ya, semuanya ya. Pernah ngalami gitu semacam itu ya. Tapi tidak parah gitu ya. Seorang yang kok gimana ini? Gaptek saya ini. Suami belajar membaca keadaan istrinya dan istri udah ini ya. Mau mendengar, seorang yang bijaksana akan lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Mungkin ini untuk jemaat banyak mendengar ya, tapi saya banyak bicara. Saat ini. Selanjutnya, mau mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah, melainkan suatu kemenangan. Sama halnya dengan Kristus mengalah demi menyelamatkan kita orang yang berdosa. Yang diam itu bukan berarti merasa bersalah. Tetapi daripada kepanjangan dan tambah ribut lebih baik diam, mendengar. Banyak orang yang bicaranya ke pasangannya tuh wah kayaknya puas gitu. Kalau pasangannya tuh diam. Banyak yang senyum-senyum terkulum. Jadi pasangan diam itu bukan berarti dia ngaku salah. Tapi nggak mau ribut. Nggak mau dilihat anak-anak dan sebagainya. Jadi mulai sekarang kita belajar diam. Tetapi jangan diam-diaman. Terjadi perpecahan juga kalau diam-diaman. Ya. Tapi kalau saling memaklumi itu akan menjadi hal yang luar biasa. Mau mengampuni, tidak ada pasangan hidup yang sempurna. Karena itu diperlukan pengampunan, saling mengampuni, karena itu merupakan napas di dalam rumah tangga. Tidak ada pasangan hidup yang sempurna. Saya di Jakarta punya rekan seorang wanita yang umurnya sudah berumur, mungkin sekarang udah 70-an kali. Dia tidak menikah. Waktu itu ngobrol dengan saya tentang cari pasangan hidup. Saya katakan semua orang pasti kelemahan, tapi dia nyangkal, ingin yang sempurna gitu. Pasangan hidupnya tuh ingin yang sempurna. Tidak ngerokok, tidak mabok, tidak keluyuran, wah pokoknya mah hebat gitu. Saya katakan laki-laki yang semacam itu ada dua. Satu sudah meninggal, yang satu belum lahir. Berarti pasangan yang sempurna itu tidak ada. Tetapi pasangan kita itu pasti ada kelemahannya. Dan kelemahannya itu jangan diungkit-ungkit, tapi perlu dinasehati. Jangan kesalahan hari ini, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun diingat terus. Tidak seperti itu. Ingat, pasangan kita bukan pasangan yang sempurna, yang hebat. Suami istri berpengertian menghasilkan berkat dengan pengetahuan kamar-kamar diisi. Yang dimaksud keluarga yang hidup seturut kehendak Tuhan akan dipenuhi berkat. Berkat bukan hanya materi, terutama sukacita, damai sejahtera. Materi juga perlu. Rumah tangga tanpa materi ya nggak bisa gitu. Tapi di sini kalau berpengertian itu rumah tangga itu akan ada berkat,
sukacita, damai sejahtera. Kita semua ingin kan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, penuh berkat, damai sejahtera. Keluarga yang hidup turut kehendak Tuhan akan dipenuhi berkat, berkat bukan hanya materi. Suami istri yang berpengertian akan menghasilkan damai, kasih, sukacita, dan dapat dilihat dari kesaksian hidupnya di dalam rumah tangganya dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kita menjadi saksi kalau kita saling berpengertian. Ada sukacita selalu, ya. Menjadi berkat bagi anak-anak. Karena suami istri yang berpengertian menjadikan anak tahu tentang Tuhan dan mempunyai perbuatan yang baik melalui kehidupan orang tuanya. Teladan anak-anak, seperti saya katakan, adalah di rumah melihat kehidupan orang tua. Melihat kebijaksanaan orang tua. Kalau orang tua di rumah berantem terus, rumah itu hanya tempat persinggahan bagi anak-anak. Tetapi kalau ada damai sejahtera, sukacita, karena ada pengertian, rumah tangga itu menjadi sumber berkat, sumber pengetahuan tentang firman Tuhan, dan anak-anak mengikuti apa yang orang tua lakukan. Menjadi berkat bagi gereja. Keluarga yang sehat melahirkan pelayanan yang sehat pula. Ya, di sini saya melihat dari keluarga Pak John, anak-anaknya semua melayani. Pak Aan, anak Pak Willy juga sudah mulai, walaupun masih kecil, main organ gitu ya. Jadi mari kita di sini yang pelayanan itu bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi kita semua dilibatkan untuk melayani. Dimulai dari keluarga, di dalam rumah. Kami kalau mau tidur malam berdoa bersama-sama, gantian yang berdoanya. Anak, orang tua, gantian. Ya. Ketika kita sudah mendidik anak di rumah, kita tidak khawatir melepaskan anak. Anak Pak John di Amerika. Anak saya cuma Cikarang. Pertama khawatir, lama-lama kita sudah mendidik anak. Suatu saat anak tidak akan bersama dengan kita. Tetapi ketika keluar dari rumah, anak-anak sudah dipondasi dengan baik dengan firman Tuhan. Menjadi berkat bagi dunia. Rumah tangga Kristen adalah Injil yang dapat dilihat oleh semua orang. Karena rumah tangganya kita adalah berpengertian, jadi anak-anak kita pun menjadi berkat bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk gereja, tetapi untuk dunia. Kita bukan lilin-lilin kecil, ingat. Kita itu bukan lilin-lilin kecil. Ada pernah dengar doa? Biarlah kami menjadi lilin-lilin kecil. Kita ini menjadi terang dunia. Lilin kecil karena dengan bersin aja udah mati. Tapi terang dunia siapa yang bisa menutupinya? Anak-anak kita, keluarga kita bisa menjadi terang dunia. Tugas yang luar biasa dari Tuhan itu bisa dilakukan. Aplikasi untuk dilakukan dalam rumah tangga, bagi suami jadilah pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik bagi suami ya. Kasihlah istri seperti Kristus, jadilah imam dalam keluarga. Ya. Halo Bapak-Bapak,
Jadilah pendengar yang baik. Bagi istri, hormati suami, dukung panggilannya, bangun hubungan komunikasi yang sehat. Bukan seperti tadi, kritik, ya. Apalagi? Saling membela diri, merendahkan, atau diam, bukan seperti itu. Bagi pasangan, berdoa bersama, membaca firman bersama. Nah, di sini suka kan baca firman Tuhan bersama keluarga? Bila ada masalah, berdamailah terlebih dahulu sebelum kita tidur. Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, bukan dengan istri mudamu, bukan. Tapi istri masa mudamu sampai sekarang. Ya, siapa di sini yang punya istri muda? Tapi istri masa muda sampai saat ini, ya, ini seringkali dipotong dengan masanya itu dibuang jadi istri mudamu. Keluarga Kristen tidak didirikan oleh pasangan yang sempurna, seperti saya tadi katakan. Semua ada kelemahan, tetapi kita saling memperbaiki. Keluarga Kristen didirikan oleh dua orang yang berdosa yang setiap hari belajar menyerupai Kristus. Dulu saya mau kursus Alkitab aja diketawain. Mau kursus Alkitab saja diketawain. Sama pendeta lagi. Kamu mau kursus Alkitab gitu ya. Apalagi mungkin dia kalau tahu saya bisa seperti ini. Saya tidak sempurna tapi berusaha memperbaiki diri. Supaya hidup seturut dengan kehendak Kristus. Ingatlah urutan Salomo, hikmat membangun, pengertian menegakkan, pengetahuan memenuhi dengan berkat. Kalau Tuhan menjadi dasar rumah tangga kita, maka badai apapun tidak akan mampu merobohkan kita. Badai apapun tidak akan mampu merobohkan keluarga. Kalau kita didasari dengan firman Tuhan. Suami yang berpengertian tidak hanya memahami perkataan istrinya, tetapi juga air mata istrinya. Hanya diam aja harus paham. Bukan hanya dengan kata-kata. Istri yang berpengertian tidak hanya mendengar suara suaminya, tetapi juga memahami beban di hati suaminya. Kalau suami duduk di depan rumah gini, matanya ke depan, lihat apa? Lihat ke depan tuh gak ada yang dilihat. Berpikir bagaimana mensejahterakan keluarga. Betul gak Pak Wil? Kalau bengong gini tuh, bukan memikirkan yang lain itu. Ketika suami istri hidup berpengertian dalam hikmat Tuhan, dengan sendiri rumah tangga menjadi tempat hadirat Tuhan dinyatakan. Supaya hadirat Tuhan dinyatakan, kita harus saling berpengertian dengan istri. Pondasi kita didasari dengan firman Tuhan. Bukan hanya dengan cinta, tetapi dengan firman Tuhan. Para pemusik. Mari kita bangkit berdiri. Yang berpasangan berusaha berpegangan tangan. Yang belum punya berdoa. Pernikahan itu tidak belajar nikah, tapi langsung nikah. Jadi kita harus baca lagi, dengar lagi firman Tuhan ini. Saya juga akan putar dan saya juga akan mendengar lagi.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Berpegangan tangan suami istri. Tanpa